Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini masih di bab 10, yaitu kita akan membuat laporan konsolidasi dengan ilustrasi penjabaran dengan temporal method tanpa melibatkan non controlling interest, dan P menggunakan metode cost untuk mencatat investasinya. Nah, yang harus kita pahami, bila mata uang fungsional S adalah US dollar, maka penjabarannya nanti menggunakan temporal method ya. Karena di sini dia itu kan tadi kan si S ini kan berdasarkan soal sebelumnya, di materi sebelumnya. Kalau nggak kita ulas lagi soalnya, ada di atas soalnya, udah jauh nih ya, dimana soalnya adalah P sebuah perusahaan di USA membeli seluruh saham S Corp, sebuah perusahaan di Inggris. Nah, tapi di sini dia menggunakan mata uang fungsionalnya, dia menggunakan mata uangnya tersebut US dollar, sehingga nantinya di ilustrasi ini dia menggunakannya dengan menggunakan temporal method. Nah, kata kerja penjabarannya nampak seperti berikut. Nah, kita lihat di sini ya. Ada trial balance, dia menggunakan tetap euro, tapi di sini kita menggunakan kursnya dengan menggunakan temporal method. Sistemnya ya, metodenya nanti kita menggunakan temporal method untuk menentukan nilai kursnya berapa. Untuk trial balance-nya nanti di sini akan dibuat dengan dalam bentuk US dollar. Kita bisa pahami di sini yang pertama, untuk cash sampai dengan accuracy payable dia sama ya, menggunakan actual rate, yaitu dengan menggunakan nilai closingnya atau nilai akhirnya berapa. Seperti yang kita ketahui, nilai akhir di tanggal 31 Desember adalah 1.20. Nah, untuk inventory-nya dia menggunakan metodenya adalah FIFO, first in first out, dimana kita lihat ini 122 ini dapat dari mana. Nih, jikalau data berkaitan dengan inventory dan cost of sale nampak seperti berikut, nanti misalkan kita tahu ya, untuk mencari ending inventory berarti ada beginning inventory ditambah dengan purchase gitu ya. Ditambah dengan nanti muncul barang setia dijual, barang setia jual dikurangi dengan ending inventory, maka muncul COGS. Jadi kalau untuk mencari ending inventory ya pasti cost of good cost of sales dikurangi dengan COGS, nanti menghasilkan ending inventory. Nah, kita bisa lihat di sini ending inventory-nya sejumlah 146.400, maka 146.400 dibagi dengan 120.000 hasilnya adalah 1.22. Dia menggunakan historical rate ya. Jadi di sini 122 itu didapat dengan cara tadi beginning inventory ditambah purchase. Purchase-nya di sini juga udah ada actual rate-nya pada saat itu adalah 120 270 euro sama dengan 1.20 US dollar, sehingga menghasilkan 337.500. Maka barang tersedia dijualnya adalah 493. Nanti barang tersedia dijual dikurangi dengan COS menghasilkan 146.400. Maka nanti di sini ketahuan rate-nya menggunakan historical rate dan ending inventory-nya sejumlah 1.22. Untuk plan asset dia menggunakan, dan advance to pay dia menggunakannya adalah historical, karena kita tahu dia di metode tempori juga menggunakan historical rate. Untuk yang cost of sales di sini menggunakan historical, tapi didapat dari mana? Tadi perhitungan yang ada di sini ya. 347.100 yang didapat dari cost of goods available for sales dikurangi dengan ending inventory. Nah, itu cukup jelas untuk yang cost of sales, sedangkan depreciation expense sama historical. Wage and salaries dia menggunakan di sini, kalau kita lihat 1.25 itu adalah actual rate dari menggunakan rata-rata, sama juga dengan other expense juga menggunakan aktual rata-rata, sedangkan dividen itu ini menggunakannya 1.22 ini dia menggunakannya aktual, tapi pada saat dividen tersebut dibagikan. Seperti kalau kalian nanti lihat soalnya, tinggal kalian buka lagi soalnya yang tadi, yang di soal yang di materi sebelumnya ya, yang soal yang ini. Saya ulas lagi soal yang ini ya. Nah, ini soalnya masih sama ya. Jadi dia menggunakan kurs pada saat pembagian dividen, aktualnya pada saat aktual rate-nya, tapi pada saat pembagian dividen. Nah, kita lanjut lagi. Untuk yang berkaitan dengan exchange loss, ini nanti akan didapat dari selisih debit sama kredit ya. Selisih penjabaran akun debit dikurang kredit nanti akan diberlakukan sebagai laba rugi selisih kurs.
untuk itu. Tapi berarti untuk mendapatkan exchange loss ini kita harus lihat dulu di posisi kredit menggunakan kursnya apa. Untuk akumulasi depreciation kita menggunakan historical, account payable kita menggunakannya aktual atau closing rate-nya di sini ya 1.20 1.20 closing rate. Capital stock kita menggunakan historical, sales-nya dia menggunakan aktual tapi dengan menggunakan rata-rata 1.25. Sehingga kita dapat di sini jumlahnya adalah total debit berapa, total kredit berapa, dan memunculkan nanti exchange loss-nya sebesar 2.900. Nah, itu cukup jelas untuk menentukan neraca percobaan dengan adanya translasi dalam mata uang asing. Jadi nanti trial balance tersebut dalam bentuk euro ditranslasikan lewat US dollar sehingga menghasilkan nantinya total debit dan kreditnya berjumlah 1.202.200. Nah, berkaitan dengan kertas kerja konsolidasinya, ketika P menggunakan cost method, maka yang pertama kita lihat dulu, ini nggak ada jurnal eliminasinya. Jadi kalian nanti tugasnya adalah menambahkan aja di kertas kerja kalian jurnal eliminasinya, sama seperti jurnal eliminasi pada biasanya. Contoh misalkan di sini ada dividen income. Ini untuk mengeliminasi dividen income pada dividen ya. Dividen income yang A pada dividen. Tadi dividen mana yang A ya? Dividen yang dibagikan nih. Sorry, ini salah nih, 36.600 ya. Nah, udah seperti itu. Nanti kalian tinggal, kalau nanti di kertas kerja ini masih ada yang salah, silakan kalian koreksi, nanti kasih tahu ke saya ya. Takutnya ini namanya kita dibikin sama manusia, dan ini kertas kerja ini bab ini diberikan sama PJ mata kuliah ini ya. Jadi saya belum revisi, sekaligus saya nanti saya melakukan pengajaran kali ini sekaligus saya review. Kali ada kesalahan, maka saya langsung melakukan koreksinya di sini. Jadi tadi sama ya, dividen income pada dividen. Untuk poin B ini untuk mencatat penutupan berkaitan dengan capital stock yang dimiliki, sama seperti tadi. Dan selebihnya kalian lihat saja berkaitan dengan jurnal eliminasi yang dibutuhkan dengan menggunakan cost method pada ilustrasi soal ketika ada penjabaran dengan temporal method tanpa melibatkan non controlling interest, dan P menggunakan cost method untuk mencatat investasinya. Jadi yang kalian harus perhatikan intinya adalah mencari laba rugi dulu nantinya, tapi di sini menggunakan kursnya yang mana sih yang kita gunakan, apakah historical rate atau menggunakannya actual rate atau menggunakannya di sini adalah closing rate ya. Jadi yang harus kalian perhatikan ininya dulu nih. Neraca percobaan terlebih dahulu, bikin neraca percobaan, laba rugi percobaan yang sudah ditranslasikan dalam mata uang sesuai dengan mata uang pelaporan. Saya rasa cukup materi berkaitan dengan ilustrasi kelima ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.